Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya. Semuanya luar biasa karena kasih Kristus, puji Tuhan. Nah, kita buka saja dalam 1 Petrus pasal yang keempat, duduk saja, santai saja. Ini malam Minggu, malam Senin, waduh, panjang acara. Oke, 1 Petrus pasal 4 kita baca ayat yang ke-7 saja. Yuk kita baca 2, 3. Kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan, amin. Ini suka berdoa nggak? Halo. Harus ya, kita Kristen tuh harus berdoa. Karena doa itu dulu komunikasi dengan Tuhan Yesus. Kalau bisa berdoa jangan bisik-bisik, harus kedengaran. Ya, kalau bisa cucu-cucu yang nggak tahu ya, bersuara, baca firman bersuara, ya. Karena dari pendengaran timbul iman. Dan iblis mendengar lari terbirit-birit. Jadi di sini katakan segala sesuatu sudah dekat. Ya, apa yang dekat? Waktu Tuhan. Sebentar akan dipersingkat. Kita lihat sekarang situasinya ya. Sudah sampai ke anggota parlemen, baik berganti, baik berganti. Rupanya sudah nggak segan-segan main narkoba. Ya, kalau dulu fotografi, sekarang main narkoba. Ya, begitulah. Kalau menurut saya sih kalau nggak dibasmi pabriknya, udah ada di Indonesia nih. Daerah Cengkareng sana sudah ada pabriknya, luar biasa. Yang tadinya Indonesia itu tidak begitu dibakar di soal narkoba, sekarang nomor 4 di negara, ya. Luar biasa. Ya. Kita lihat anggota-anggota DPR, DPRD, semua polisi, dokter sekalipun, ya, penyanyi, semuanya menggunakan. Ya, karena apa? Karena mereka nggak punya ketenangan. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita punya ketenangan. Ini katakan ya, jadilah tenang. Menghadapi sesuatu itu harus tenang. Jangan takut dulu. Saya mau ke sana, nanti takutnya, sudah takut dulu, takut, akhirnya nggak jadi, ya. Maka firman Tuhan katakan, jangan takut. Berapa kali katanya? 365 kali. 1 tahun, berarti 1 kali. Kan jangan takut, ya. Jadi katakan sini. Kalau kita tidak tenang, nggak bisa mau berdoa, nggak bisa mau apa-apain, juga nggak bisa. Terus terang, ya. Jadi supaya kamu dapat berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya. Kalau orang Batak bilang Elsa itu dekat dengan Tuhan apa? Bahasa Bataknya. Gue yang Batak, Korea. Sonang di lambung Yesus. Belum tentu senang dengan pacar, mengesalin, menyebelah, sebelah, begitu. Awalnya kalau dia udah cinta monyet, cinta karet, cinta monyet bahaya tuh, lompat sana lompat. Ya om dulu gitu, belum kenal Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu itu bergilir. Ya, cinta monyet, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya. Tapi sini enggak, ya. Yang enggak saya, baik.
Ya, dikatakan jadi kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya. Jadi supaya kita dapat tenang, hanya dekat Tuhan. Dunia ini membuat kita takut, dunia ini membuat kita khawatir tentang apakah yang terjadi nanti. Sedangkan anggota-anggotanya dari dikatakan pejabat-pejabat sendiri sudah main narkoba. Nah, apalagi ya, saya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini pikirannya. Ya, karena dia berpikir ya sebelum terjangkau sudah dipikirkan. Padahal dia punya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menolong. Ya. Dikatakan itu supaya sesuatunya kita kuasai. Jadi kita harus menguasai diri dalam Tuhan supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi kita dapat berdoa. Yang penting doa dulu. Ya. Temanya satu doa, kedua temanya doa, ketiga doa. Jadi semua kesimpulan adalah di dalam doa. Ya, bukan di dalam kekuatan. Karena dekat Tuhan itu luar biasa, tenang banget, aman, tentram, ya, ada ayam ketemu, ya, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa takut dalam kehidupan. Ya, ada waktunya, ada masanya, dikatakan indah pada waktunya. Gitu. Amin, amin. Kalau orang yang berdoa, ya indah pada waktu. Tapi kalau nggak pernah berdoa, ya nggak akan dapat indah pada waktunya, susah terus, nggak ada keindahannya. Ya, puji Tuhan. Maka perlunya kita sebagai anak Tuhan. Ya, memang percobaan di dalam firman Tuhan. Ya. Yakobus pasal yang pertama itu dikatakan gini ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Ayat 3 tentang sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan keteguhan. Ya. Jadi katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan. Jadi kita dalam percobaan itu adalah kebahagiaan. Jangan anggap Tuhan ini kok begini, saya udah susah tambah susah lagi, ya udah jatuh di tiba ada gitu kata peribahasa. Kalau anak Tuhan nggak ada begitu, ya. Jadi katakan suatu kebahagiaan kalau kita mengalami. Ya dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya, karena ayat lain katakan tangan Tuhan akan menopang. Dia tidak jatuh tergeletak sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan menopang. Jadi katakan situ, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Melalui hal ini, semakin kita tekun, semakin kita kuat, ya. Jadi kita bisa tenang karena ada timbul iman, ya. Kalau nggak ada iman, itu nggak bisa tenang. Selalu gelisah, selalu, gimana hari esok, gimana, ya, kehidupan saya besok gimana, ya, orang tua saya nggak kerja, ya, hidup saya begini, ya. Tapi kita kalau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup untuk menolong. Ya, dia sanggup untuk membebaskan. Puji Tuhan. Amin. Jadi jangan anggap kalau engkau mengalami pencobaan, Tuhan gak jauh, Tuhan gak sayang. Kan dari pujian seperti sayang anak demikian, ya. Puji Tuhan. Biar Bapak kita di dunia gak sayang, Tuhan Yesus sayang. Amin. Biar Bapak di dunia nggak perhatikan. Tapi ada ayat belum katakan sejahat-jahatnya Bapak. Kalau anaknya minta roti, tidak akan diberi batu. Apalagi Bapak yang isor, luar biasa, ya.
Jadi Salawika katakan kita belum bisa. Nah, ucap syukurlah dalam segala apapun. Melamar sana gagal, apa sini gagal, mau ucap syukur. Ya, nanti ada waktunya. Kalau dulu terpojok baru nanti ada waktunya. Ya, begitu tenang saja. Ya. Saya bulan ini ada 3 untuk menikahkan. 1 di Priok untuk menikahkan warga Panjaitan, namanya Mona Panjaitan. Itu sudah umur 60, masih mau nikah saja. Ya, di Priok, di perumahan DKI yang ada di Priok Center. Itu maksudnya Panjaitan ini sebagai urus dia orang kaya, tapi itu perempuan mau ya urusi lain. Si Panjaitan ini udah lumpuh, tapi kaya. Tapi saya konseling, kamu jangan hanya lihat harta bendanya saja, lihat yang lumpuhnya. Ya iyalah, jangan lihat mobilnya ada rumahnya tingkat, ini harus diperhatikan yang lumpuhnya, ya yang ambil aman, ya apa lebih tua dari kita. Ya. Kemarin PCL juga, anakku sudah hamil 6 bulan, bagaimana ini? Ya bagaimana? Kok lapor sama saya? Maksudnya diberkati. Ya betul. Saya bawa ke gereja KBB, dan diberi sama, katanya tunggu melahirkan. Oh nggak bisa, jangan melahirkan dulu. Nanti ini di luar nikah. Ya. KBB itu harus lahir dulu. Jadi kan siapa anak haram? Ya, lanjutkan laksanakan ritualnya. Rasa itu rasa bebas dari persoalan, karena ada yang mau menanggapi masalah. Ya. Sebelumnya itu juga digajar atau macam. Makanya saya bilang sama wanita-wanita ini Indonesia ini, baru saya orang Batak, jangan mau lah. Mana buktinya cintamu, akhirnya dikasih lah. Ya. Udah belendung, mau diapain? Kalau balon bisa ditusuk. Kalau kayak gitu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Ya, bawa keluar malu, ya. Bawa family ditendang. Siapa suruh datang Jakarta? Ya memang zaman. Kalau saya sekarang di internet, saya nggak bisa buka internet, tapi ada yang mau. Itu kalau tekan aja fotografi lu namanya cekrek langsung keluar. Ini hati-hati punya HP. Kalau nggak kuat mah bisa ya salah pencet. Ya, amin. Makanya saya punya HP yang jadul aja, ya dibanding jarum 3 kali nggak pecah, gitu ya. Kalau yang lain ini kan jadulnya udah error, gitu. Ya, udah lihat, udah, ya apa merek? Ya siapa? Tinggi panjang lebar, dibuat berapa kali? Memang ya luar biasa. Ya, oke. Wah, jam 8 malam. Ya, jadi bilang hati-hati jam sekarang. Ya, beda. Tapi kita orang adalah yang di dalam Tuhan. Jaga supaya jangan sampai terjadi. Tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu. Kalau bilang udah saya tinggal, ya biar tinggal aja. Ya. Tuhan kita punya, ya jadi dikatakan
Sebab bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi harus tekun ibadah, tekun berdoa, tekun baca firman Tuhan. Jangan SMS aja tekun dibaca internet, bahaya. Gak pernah itu HP terus saja itu. Aduh, ada anak saya, si Michelle, dari Solo sampai ke rumah ini HP juga lepas. Waduh, apa aja sih Michelle dilihat di HP ya. Ya, jadi Tuhan, kakaknya mau ke Malaysia, Abang Michael ya. Gak ada bapaknya. Orang itu masih SD ya, tinggal bapaknya. Sekarang anaknya satu ke Malaysia. Luar biasa. Karena mamanya bertekun dalam Tuhan. Di sana hidup mengontrak, tidak ada yang diantar famili. Hanya mereka berseru kepada Tuhan. Di gereja obatnya kemarin datang mengurus migrasi untuk mau ke Malaysia. Luar biasa sekali. Bahasa Inggris itu mantap ya. Saya diajak bahasa Inggris ya, saya nggak bisa. Saya bilang aja bener dan gue lebih tahu apa betul nanti nggak open the rail dan gue lebih tahu. Buka kacamata gelap karena kacamata hitam, itu bahasanya. Open gelap itu bahasa Bataknya, gelap. Open open the ribbon kacamata. Gelap tidak gelap kelihatan karena kacamata itu. Bulan apa ada persoalan. Belum lagi ngurus kepala. Ya, tangan ngomongnya orang langsung dari istri ya, coba dijaga. Luar biasa ya. Nah, dikatakan jadi semuanya itu harus kita iman kepada Tuhan. Tuhan, kita baca 1 Korintus ayat yang terakhir, Korintus 10 ayat 13 kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, 2-3. Percobaan yang kamu alami dalam cobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar, sehingga kamu dapat. Iya, luar biasa. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan mengarahkan kita. Tuhan akan membawa kita. Dia terus akan berkata dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ayat terakhir kita baca dalam. Kita baca sekalian kita nyanyikan Mazmur berapa itu ya? 23 ya. Tuhan. Kita malam minggu. Ini anak saya udah gecor, ngajak keluar. Di motor langsung tidur itu. Mungkin di depan berdiri saya pun tak kelihatan, dia udah tinggi, tidak kelihatan. Pegang hitamnya. Di situ dikatakan sekalipun aku berjalan dalam gerbang, aku tidak takut pada sebab engkau beserta negara dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Dan dikatakan negara, katakan saya berjuang untuk engkau di dalam pada tangan namamu. Jadi sekalipun kita menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi, dia akan memberikan kita keselamatan, dia akan memberikan pertolongan anugerah. Yuk sama-sama kita. Tuhan adalah gembalaku, kekuatan aku. Dia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Dia
kondisi yang mana beserta Engkau Tuhan Yesus. Dan firman-Mu katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya aku dapat keselamatan. Soalnya bilang Yesus luar biasa. Maka itu Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup, punya iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus Yesus. Engkau mendengar semua permohonan dan doa kami. Kami mau supaya kami terus berdoa bersama pada Engkau. Karena dengan doa inilah jawaban-jawaban. Kami tidak mau jawaban dunia ini, tapi kami mau jawaban Tuhan yang tidak pernah lalai. Jawaban Tuhan ya dan amin. Dan janji Tuhan selalu dikatakan seperti pacar, seperti surga yang mengalir. Haleluya. Kami mau iman semua firman Allah. Dan firman itu berlaku dalam kehidupan kami. Dan biarlah